the United States has carried out a series of strikes against Venezuela, announcing the capture of Nicolas Maduro and his wife. Not being able to see any faces, and judging by the protective gear and the way he is being. Pasukan Amerika Serikat menyerang ibu kota Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro beserta Presiden istrinya. Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah ditangkap dan sedang dievakuasi dari negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya, sehat dan semoga dimudahkan segala urusan. Semoga sehat juga ya. Itu tadi, semoga senantiasa masih beriman. Ketemu lagi dengan aku Ogrid dan Bung Oho. Alhamdulillah. Ini adalah suatu momen yang panas. Langsung saja guys ya, ini masalah penculikan Presiden Maduro di Venezuela. Nah ini lagi panas ini. Dan di awal 2026 itu adalah tahun yang seru, karena semakin lama semakin seru. Semoga ini pelajaran ini tidak hanya pada saat ini, tapi bisa menjadi pelajaran di tahun-tahun ke depan. Bung, langsung saja Bung, ini kan lagi panas ya. Aku penasaran nih, kok kelihatannya kok serem, ada berita yang tiba-tiba Amerika Serikat langsung mencokok presidennya, langsung diculik gitu. Kelihatannya kayak hero banget begitu. Menjadi suatu, kalau pengikut politik yang setengah-setengah kayak aku ini nih, kok kelihatannya kok serem ya. Cuman ada yang janggal, tetap ada masa yang enggak. Oke, sedemikiankah kalau memang Amerika itu super powernya tuh sampai orang-orang mengeluh-elukan, hebat begini dan begitu. Rivalnya Amerika yang negara-negara menengah seperti Venezuela mestinya ya dicokok semua. Tapi ini juga ada yang janggal, nggak mungkin semulus itu meskipun seperti power sekali. Oke, ada faktor-faktor yang bla 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 bla. Tapi memangkah semulus itu? Kalau saya pribadi, ini mesti ada yang, tanda kutip, pasti ada yang pengkhianat. Ini nggak mungkin cuma mulus-mulus saja kan begitu. Ini gimana Bung, langsung ya Bung, to the point ya Bung. Alhamdulillah. Pertama kita perjelas ya, ini Maduro bukan Maduro ya. Maduro ya. Karena kalau orang Maduro Pak, kalau orang yang Maduro pasti itu tidak dibela karena dia orang Maduro, tapi ada orang Madura pasti ada temannya, masih bisa membela. Itu bedanya bangsa Indonesia dengan bangsa Venezuela. Oke. Maduro dan Madura beda ya. Nama itu intermezzo ya. Ketularan logatnya jadi begitu Bung. Ya kembali ke politik ya. Ini kita juga kaget, awal tahun Amerika sudah memberi kejutan hadiah. Ini tanggal 2 Januari kemarin ya. Betul. Itu ada kejutan, ada penangkapan Maduro dengan alasan sebagai dalang kejahatan narkoba internasional yang mengganggu keamanan dalam negeri Amerika. Formalnya seperti itu. Tapi kepentingannya ya ada bisnis lain seperti itu. Yang kita pastilah ya, nama politik pasti dibalik itu pasti ada yang ada bisnis lah. Nggak mungkin kalau hanya ada asap ada api berarti kan. Nah intinya ya semut. Ada kaca ada semut, ada gula ada semuanya gitu. Intinya ya kita melihat itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum internasional. Tapi ini boleh saya katakan satu, siapa yang punya kekuatan dia akan mendapatkan apa yang dia mau. Siapa yang lemah dia akan menanggung apa yang diinginkan oleh yang punya kekuatan. Nah itulah posisi yang terjadi sekarang di Venezuela, dalam artian Maduro itu karena posisi negaranya lemah, dia harus menanggung apa yang diinginkan oleh yang kuat, yaitu Amerika dan ini pemerintahan Trump. Kalau kita melihat intinya secara garis besar geopolitik adalah Amerika itu adalah negara yang super power dan ingin jadi super power selamanya, karena kebijakan dari telegram dari mantan menteri luar negerinya mengatakan bahwa Amerika cuma 10% apa 20% dari 10% dari penduduk dunia, tapi pingin sekarang menguasai hampir 100% dari sumber daya dunia, dan we will keep it forever 1000 years, sampai 1000 tahun ke depan kita akan menguasainya. Jadi polisi luar negeri Amerika tetap seperti itu sampai sekarang. Nah ini karena Venezuela adalah halaman belakang yang selama ini dibiarkan terbuka. Nah ini membuka peluang pihak yang berlawan dengan Amerika dalam keadaan lawannya itu terutama Cina dan India dan Rusia. Nah ini akhirnya selama ini kan Amerika fokus di Timur Tengah di sebagainya, halaman belakangnya kebobolan. Di sana sudah ada Cina dan sebagainya. Akhirnya untuk mengamankan rumahnya, halaman belakang harus dibersihkan, harus
aman karena ini termasuknya Venezuela. Dalam artian Venezuela itu sebagai contoh untuk negara-negara sekitarnya agar jangan macam-macam sama Amerika. Kenapa? Venezuela itu ibaratnya sekarang itu cadangan gasnya minyak buminya itu nomor 1, nomor 2 Saudi, kalah Saudi. Kenapa? Belum dikelola secara maksimal. Dan karena itulah Amerika menyerbu. Wah, itu intinya Karena Trump kemarin kan juga langsung bla-blaan, dia ngomong nyinggung-nyinggung masalah minyak juga kan. Intinya Bahkan kelihatan banget, artinya kelihatan banget ini modusnya minyak banget kan. pokoknya modusnya itu memagamai Amerika jerit-jerit dengan segala cara. Tapi Trump adalah model pedagang. Dia tidak bundel-bundelikus yang ingin perang berlarut-larut. Amerika tidak mau mengulang kesalahan yang sebelumnya seperti perang di Irak sampai puluhan tahun, nggak dapat apa-apa. Yang dapat juga akhirnya ya Cina. Afghanistan pun juga begitu ya. Afghanistan juga begitu. Keuangannya kobol-kobol. Akhirnya sekarang perang cepat agar dapat deal-dealan karena itu ada model Trump. Deal-dealan? Deal-dealan lah. Dan Sebentar. Deal-dealan. Oke, sebentar. Karena kan yang dicokokkan presidennya, itu mau deal dengan siapa? Ya gini kita lihat saja dulu. Bacalah sejarah Amerika Selatan. Amerika Selatan itu halaman belakang Amerika dalam sejarahnya sesudah Perang Dunia Kedua ya. Sering terjadi kudeta, pembunuhan, kudeta. Terus ya intinya perang saudara dan sebagainya. Internal lah, konflik internal sampai regional, internal, sampai akhirnya terjadi pergantian rezim itu di Amerika Latin setelah di Amerika Latin di bawahnya Amerika itu setelah WW2, World War II. Nah, itu intinya mereka semua itu adalah dijaga agar jangan sampai mengganggu ke dalam mereka dan dibuat tidak bisa bersatu lah. Nah, ketika sekarang Amerika fokus keluar, mereka itu menjadi bersatu. Itu sudah dicontohkan dan contohnya itu kita sudah ada pilihan Pablo Escobar, gembong narkoba itu loh. Itu mengacak-ngacak Amerika itu seorang gembong dan itu dia intinya dibantu oleh negara atau negara akhirnya mengacak-ngacak keamanan warga Amerika. Ketika presidennya Jimmy Carter, narkoba dari Amerika Selatan, dari Amerika Latin itu membanjiri Amerika, drop perekonomian Amerika, duit itu kesedot dolar ke sana. Sampai Pablo Escobar dikejar-kejar Amerika sama melibatkan militer, melibatkan kapal hidup, melibatkan tentara di pasukan khusus. Cuma untuk menghabisi Pablo Escobar dan menyita asetnya dolar. Sampai pernah dibuat filmnya itu ada nyata lihat itu Pablo Escobar kisahnya sampai matinya itu. Intinya Amerika itu duitnya itu habis disedot oleh dolar Amerika. Dan ini identik seperti kayak mengulang sejarah gitu. Ini kan mengulang sejarah. Karena Pablo Escobar itu pelarian itu, anaknya kedinginan itu, duit itu ya berkarung-karung dibakar jadikan api unggun. Dolar itu Pablo Escobar itu, saking banyaknya dolar. Nah Amerika tidak mau kecolongan lagi. Dia ingin mengamankan halaman belakangnya, terutama juga cadangan minyak. Kenapa? Sekarang geopolitik global, Saudi sekarang sesudah terjadi serangan Iran, sesudah Pangeran Muhammad bin Salman berkuasa, sesudah perang pada zamannya Biden itu, intinya Saudi itu berdiri, Arabia Saudi, mereka mengadakan dengan Amerika akan menjaga keamanan Saudi selama minyak Saudi dijadikan sebagai pegang dolar. Akhirnya menjadi sponsor. Akhirnya menjadi sponsor keamanan. Ternyata kemudian sekarang kondisi geopolitik berubah. Amerika bukan unipolar lagi, sekarang dunia sudah multipolar. Nah Saudi tidak dilindungi Amerika. Kenapa? Dia melihat Qatar diserang Amerika, padahal Qatar juga sekutunya. Nah Saudi akhirnya mengambil langkah masuk BRIC itu untuk perekonomian sebagai penopang. Juga untuk keamanan, dia melabatkan perjanjian dua negara dengan Pakistan. Pakistan menghadapi kesempatan Saudi diserang, sama saja menyerang Pakistan. Kenapa? Saudi itu butuh perlindungan. Nah, perlindungan paling mumpuni di dunia saat ini adalah senjata nuklir. Kalau saat ini ya sedang hangat, dunia itu sekarang sedang hangat. Jadi MAD, Mutual Assured Destruction Mutual Asymmetris. Jadi langsungan hidup bersama, kita hidup bersama selama ada nuklir. Kalau kita mau mati juga sama. Jadi hidup mati kita ada di amanah nuklir. Karena apa? Tidak ada ceritanya negara nuklir itu berani diserang negara lain. Kenapa? Posisi terdesak, peluncuran nuklir, habis itu negara musuh. Itu kemungkinan yang paling buruk. Aku penasaran sama yang tadi. Yang mati. Kok ada dealnya? Deal dengan siapa? Kan makanya tanda kutip. Apakah semulus itu? Enggak mungkin. Ini pasti ada yang mesti dari dalam juga ada yang berperan pasti. Ya, gini intinya Venezuela zaman Hugo Chavez.
Dia mengatakan intinya ya kayak seperti presiden kita butuh Amerika dan sebagainya. Akhirnya dia diserang secara ekonomi. Oke, pada saat itu ya. Akhirnya dia tidak bisa jual minyak dan sebagainya. Dan terbukti memang ekonominya akhirnya jatuh sampai sekarang pun jatuh enggak? Akhirnya terjatuh, tapi karena dia presiden sosialis, karena Hugo Chavez orang sosialis, dia tetap melakukan subsidi dan sebagainya. Nah, subsidi itu awalnya juga dari devisa dolar, devisa dari minyak dan sebagainya. Ternyata kurang. Akhirnya apa? Cetak uang. Sekarang harga satu telur itu harganya hampir 1 miliar. Telur satu butir karena kebanyakan cetak uang. Nah, itu karena Maduro Hugo Chavez tidak bisa diajak kompromi. Amerika dia mengatakan Chavez diri saya dibunuh Amerika. Dia kena serangan kanker dibunuh perlahan. Chavez ya. Nah, ternyata itu di file CIA itu kan setiap 30 tahun kali 20 tahun terbuka, memang ada agen CIA itu ada sejenis obat atau senjata akan membuat targetnya itu mati seperti kanker atau kena serangan itu. Itu Hugo Chavez mengatakan dia sudah itu jadi. Itu balik. Nah, sudah Hugo Chavez meninggal, yang naik ada Maduro. Maduro kan dulu wapresnya. Maduro ketika naik dia takut seperti Hugo Chavez. Akhirnya mendekat ke Rusia, Cina, dan lawannya Amerika lah. Rivalnya Amerika. Nah, ternyata selama itu dia masih bertahan, tapi Amerika sesudah habis perang di mana-mana fokus ke dalam negeri. Amerika Trump itu fokus sekarang sasarannya ke Venezuela yang terdekat. Nah itu maka Trump. Maduro dia itu belajar dari sejarah. Dia tidak mau, saya katakan di jalan karena apa? Dia tidak mau hidupnya berakhir seperti Gaddafi. Oke. Nah, dia dihukum mati rakyatnya, ataukah ditangkap hidup-hidup, diadili oleh rakyatnya seperti Saddam Hussein. Nah, Saddam Hussein kan ditangkap rakyatnya, diadili, akhirnya dihukum mati seumur hidup. Nah, kemudian dia pengen meniru jalan keluar yang baru terakhir 2005 kemarin itu. Yang paling gampang meniru Bashar al-Assad, cari suaka. 2025 ya? 2025 kan suaka kan dari Bashar al-Assad Suriah. Oke. Nah, dia kan dapat suaka di Rusia. Nah, dia mencari suaka, kalau dia cari suaka tempat yang paling aman bagi dia di mana, yang paling dekat di mana. Nah, kemudian Maduro kemungkinan saya lihat didilan dengan Amerika, dengan Trump, dengan China dan sebagainya dapat. Kenapa? Dalam sejarahnya di Amerika Latin, mereka itu para diktator atau mantan-mantan tahanan politik ataupun penguasa yang dikudeta mencari suakanya di Amerika Serikat. Sebentar. Begini guys. Ini ada sebelum dilanjutkan. Memang betul. Jadi memang agak kurang terpublis bahwasanya sebelumnya itu di Venezuela itu memang sebenarnya sudah ada konflik internal. Cuma ini kurang terpublis ya. Tiba-tiba saja langsung rivalitas Amerika sama Venezuela langsung dicokok. Jadi gini. Jadi sebelumnya memang sudah ada konflik ya, karena kepengaruh kebijakan ekonomi kan yang tidak intinya di embargo Amerika, dia tidak bisa berdagang minyak, akhirnya ekonominya kan stagnan, akhirnya merosot, terjadi ya gejolak rakyat. Gejolak akhirnya ternyata untuk gejolak intinya melakukan kediktatoran. Nah, kediktatoran memang berjalan pada awal-awal, tapi lama-lama kan juga jenuh. Akhirnya muncul ketidakpuasan di dalam lingkaran mereka sendiri. Kenapa saya sebut muncul ketidakpuasan? Ketika penguasa keamanannya tidak dipercayakan, entah itu presiden atau raja, tidak dipercayakan kepada orang kepercayaannya dalam artian pribumi ataupun warga negaranya, itu berarti dia dalam posisi terjepit. Kenapa? Maduro pas pampresnya itu dia tidak percaya sekitarnya karena orang-orang sekitarnya sudah mempertanyakan kemampuannya. Akhirnya pengawalnya dari orang-orang Kuba, pasukan Kuba dari Kuba, pengawalnya Fidel Castro dari kalau sampai seserem itu ya ketidakpercayaannya begitu, sampai akhirnya pas pampresnya dari negara lain. Oke, saya lanjut, berarti seperti Gaddafi, seperti Saddam Hussein dan juga ini jangan-jangan seperti Sri Lanka, seperti kayak Suriah, Bashar al-Assad. Ya, kan ketika penguasa dalam sudut tanduk itu pilihannya itu kalau saya pilih satu, dia tetap berjuang sampai mati penghabisan, atau dia tetap berjuang tapi masih hidup dalam artian di pengasingan ataupun di posisi yang lain. Nah, saya melihat tuh Maduro itu mengambil posisi kedua. Dia tidak mau mati tapi dia ingin tetap berjuang dengan posisi yang berbeda. Berjuang dalam artian mendalikan negara mendapatkan kekuasaan di negara yang lain. Masih punya pengaruh lah di negaranya. Kenapa kalau kita lihat bukan hanya di Amerika Selatan, tapi kita fokusnya di Venezuela dulu. Akhirnya
dia pengen selamat, akhirnya didilan, dia di Amerika dalam artian DEA agensi Amerika itu intinya dia itu menyamakan diri tapi didilan dengan Amerika dan Rusia. Kenapa? Di Cina dia sebelum tanggal 1 jam 1 malam itu jam 7 atau 8 itu dia itu masih bertemu dengan delegasi Cina. Terus jam 1 malam diciduk. Itu berarti kan sudah ada deal-dealan. Kenapa saya bilang deal-dealan? Itu Amerika dengan invasi militer waktu itu hampir kurang lebih 300 menit atau 3 jam ya, 3 jam atau 5 jam, 3 jam ya kalau salah. Itu sistem pertahanan Amerika dari Cina, dari Rusia, kenapa nggak bereaksi? Dalam artian satu, kalaupun mungkin disabotase lewat jamming elektronik dari pesawat, teknisnya itu kemungkinan nggak semua 100% lah, mesti ada yang masih bisa digunakan. Nah itu kenapa tidak ada? Berarti kan masih ada dilan gitu. Itu. Oh sebentar Bung. Jadi aku mulai agak nyambung Bung. Yang dibahas paling banyak itu di media itu adalah tentang teknisnya. Jadi seolah-olah Amerika hero banget tentang masalah perangkat-perangkat militernya dan sebagainya. Yang dibahas begitu. Dan memang ada yang membahas sih tentang intrik politiknya seperti apa. Artinya yang pelakunya artinya Maduro sendiri juga melakukan deal-dealan sebelum dia harus pergi. Ya kan begitu kan tadi kan? Yang namanya pertanyaannya adalah gini. Sebelumnya kan dia berafiliasi sama sosial. Oke, ini berarti condongnya kan dengan Rusia sama Cina kan awalnya. Tapi ketika dia apakah dia daripada sama temannya sendiri dia akhirnya langsung pindah ke Amerika begitu. Intinya gini loh, dalam politik itu tidak ada teman abadi, yang ada kepentingan abadi. Itu aja lah. Mau sosialis, mau liberalis, mau kapitalis, mau komunis dan sebagainya. Selama kepentingan ada itu adalah tetap abadi. Tapi kalau musuh bisa jadi teman, teman bisa jadi musuh. Dan saya melihat ya dalam sejarah saja lah di Amerika Latin itu biasanya itu entah yang nggak ada itu ceritanya presiden itu cari suaka itu di luar Amerika. Jarang ada. Kecuali kalau di Afrika, di Asia itu biasanya ada. Tapi kalau di Amerika kan biasanya dari suaka dan kita nggak harus saja jauh lah. Di Vietnam Selatan, di Kamboja kan para pelarian kudeta di sana yang tahun 70 komunis dan sebagainya itu melarikan diri dari suakanya juga di Amerika. Jadi Amerika itu menerima suaka dari manapun asal dapat didilan gitu. Jadi sebelum terjadi geger di negaranya dia mengambil langkah lebih dulu, tapi sudah ada deal di balik itu. Itu kesimpulan sementara. Tapi analisis hipotesis sementara. Silakan nanti bisa dicari sendiri, Anda masak sendiri. Ya, cari saja sendiri sejarah di Amerika. Jadi nggak perlu bertele-tele lagi. Kira-kira orang terdekatnya siapa yang mau pergi? Oh, nggak sah kemana-mana. Tapi ini harusnya itu jadi kita orang Indonesia, bangsa Indonesia, terutama pemerintah itu bisa mengambil keuntungan dalam artian apa? Dalam artian satu, kita dapat promosi gratis. Oke. Karena pesawat patroli CN-235 dipakai oleh Amerika itu kan promosi gratis. Jadi PT DI nanti bisa jual pesawat lagi itu kenapa dipakai gitu loh. Nah, karena pesawat itu fleksibel, bisa segala multi role lah dalam artian itu bisa digunakan maritim bagi penumpang sebagainya. Itu luar biasa. Jadi ya promosi gratis lah Amerika ya, promosi gratis sama TN-235 itu luar biasa itu. Oke, jadi sebelumnya itu juga banyak orang yang bertanya, gila, Amerika sampai segini. Tapi pertanyaannya kalau sepower itu, yang kontra dengan Amerika, negara-negara yang agak kecil gitu atau mungkin kecil sekalipun, yang kontra dengan Amerika juga nggak Venezuela doang. Negara-negara Kuba atau negara yang lain juga begitu. Kenapa nggak dicokok kan begitu pertanyaannya. Akhirnya orang terus mulai banyak berspekulasi. Ini pasti ada yang bermain dari dalam begitu kan, mesti begitu. Hipotesis biasalah kan. Karena memang ada kejanggalan yang luar biasa. Super powernya tuh nggak malaikat banget sebenarnya mereka tuh. Oke, kita sepakat super power. Tapi kok tetap ada yang janggal. Lalu setelah ada puzzle ini makasih loh Bung, ini beliau ini dari berbagai sumber, bahkan sumber yang nggak mainstream sekalipun, luar biasa. Baru kita akhirnya mendapatkan puzzle. Karena ini lagi gonjang-ganjing ya ini ya. Hampir negara dimanapun, Sudan lah, yang geger lah, yang Asia Tenggara itu aja sekarang belum selesai. Somaliland juga. Somaliland kan
di tanduk Afrika kan diakui oleh Israel. Karena Oh iya, ini tapi nggak terlalu mainstream ya, nggak terlalu. Tapi sebenarnya itu juga geger juga itu. ya intinya kan semua kegegeran itu karena butuh buat makan ekonomi lah, itu intinya. Buat kebutuhan untuk survival of the nation. Kelangsungan negaranya masing-masing. Nah kalau Venezuela intinya gini lah, rakyat Venezuela itu sekarang ya didilan, bukan rakyatnya lah, presidennya Maduro didilan, tapi sekarang tinggal pemerintahan berikutnya itu mau bagaimana lah. Tapi kalau saya melihat itu lebih baik daripada perang berlarut yang terjadi di Afghanistan, di Irak, di Suriah, di sebagainya. Itu lebih baik. Kenapa? Karena perang itu menghancurkan, jadi revolusinya lama. Tapi kalau seperti ini cepat, kenapa? Perang itu kelihatan cuma ada korban jiwa berapa tidak lah kalau nggak salah itu. Ada sih, tapi nggak sebanding banget dibandingkan suatu ekspansi sampai geger. Ya ada sih beberapa ya, tapi itu sangat minimalis sekali ya, Pak, untuk membalikkan warna sebuah negara. Dan itu satu, karena Amerika belajar dari perang berkelanjutan di Ukraina. Dia tidak mau terseret perang yang merusak ekonomi sendiri. Jadi operasi kali ini bukan karena Amerika hebat, karena satu yang dilawan itu Amerika. Amerika nomor satu militernya di dunia, sedangkan Indonesia urutan keberapa. Terus ditambah dengan timing, waktu, data, analisis, ketepatan, dan juga backup yang sempurna, juga deal dari geopolitik sekitarnya. Kalau nggak ada deal, nggak mungkin lah satu negara nggak ada perlawanan, satu senjata pun ditembakkan, nggak ada korban di pihak lawan. Dalam artian Amerika nggak ada korban, padahal kalau mau langsung itu pertahanannya itu luar biasa. Super surface air missile dari, nah kalaupun tidak Black Hawk Down itu dalam artian masa Venezuela kalah di Somalia Black Hawk Down kan kalah di film-film itu loh. Itu padahal kalau mau dalam artian sekarang itu Venezuela senjata manpad itu udah jinjing itu kalau memang beneran perang gini saja, paling tidak satu pesawat Apache atau helikopter itu pasti jatuh. Ternyata kan nggak ada. Ternyata saya bilang itu mungkin didilan. Karena dalam artian geopolitik, Maduro itu nanti lihat aja lah. Mungkin nggak mungkin lah dihukum mati, gitu. Nggak mungkin dihukum mati. Kemungkinan ya dijadikan tahanan berencana ataupun suaka politik, mungkin ganti nama atau apa. Di Amerika kan ada itu filenya CIA atau apa itu. Pelarian-pelarian dari diktator di luar Amerika itu di sana ada tempat khusus untuk sana mereka jadikan. Jadi dia itu sudah punya pensiunan di sana dan juga punya pengaruh di negara asalnya, jadi bisa dikendalikan oleh Amerika. Siapa saja Bung yang mendapatkan suaka secara kontroversi tapi sebenarnya di sana dilindungi oleh Amerika? Ada banyak lah. Itu cari aja di filenya. Kalau saya sebut satu persatu itu nanti contoh-contoh aja sih supaya kita bisa menjadi pembanding nanti kalau mau buka-buka sendiri. Ada, tapi cari aja sendiri. Nama lengkapnya itu saya lupa, tapi ada. Pemimpin negara-negara Afrika, Asia Selatan juga ada, Asia Timur, Asia Tenggara juga di Vietnam. Vietnam Utara presidennya siapa itu? Presiden Vietnam Selatan ketika kalah dari Vietnam Utara kan dapat suaka di sana. Kemudian orang komunis Pol Pot, Kamboja juga itu dapat suaka di sana. Terus diktator baru siapa gitu di Peru juga dapat suara. Peru Pinochet bukan ya? Pinochet atau siapa? Bukan presiden siapa lagi itu. Pinochet itu kalau nggak salah di penjara juga di situ. Belum sempat dapat suaka. Pinochet dijatuhi hukuman penjara tapi nggak mati. Tapi kalau adalah intinya. Jadi banyaklah ya. Intinya saya lihat geopolitik itu sudah ada di dilan antara pihak terkait dan juga geopolitik sekitar. Dari pemerintah Maduro sendiri, juga Trump sendiri, juga dengan pihak negara Amerika, Rusia, Cina dan juga terkait. Kenapa saya bilang gitu? Sesudah Trump menangkap itu dibawa ke Maduro di Amerika, kapal tanker dari Rusia, Cina merapat untuk mengambil minyak. Jadi kan mungkin sudah ada di dilan. Sebentar. Berarti yang kecolongan Cina dan Rusia? Kalau saya bilang kecolongan ini enggak, saya katakan itu sudah kan tadinya kan rekan kan, tiba-tiba sudah ada kesepakatan dalam artian gini, mereka itu nggak mau berperang di banyak front, Cina dan Amerika. Kenapa? Cina dan Rusia sudah Ukraina. Cina itu sekarang mau nyapok Taiwan, sudah digelitik sama Jepang juga kemarin, karena pemerintahan Jepang kan perdana menterinya kan nyenggol Cina kan sekarang, yang Kaname siapa gitu. Nah,
Dia itu fokusnya Cina itu pengen Taiwan. Karena Taiwan itu ibaratnya mereka kan provinsi yang membelot belum mengakui kemenangan. Itu kalau kita lihat di film Cina Mandarin itu Kaisar Langit Putra dari Langit itu dia disebut sebagai sempurna apabila dia sudah menyatukan Cina semuanya. Dan Cina sekarang itu belum bersatu cuma satu. Ya Taiwan itu. Ya Taiwan itu. Nah makanya sekarang Xi Jinping dalam artian dia itu ingin memenuhi ramalan sebagai putra langit atau kaisar dari langit dapat wahyu dari langit lah menyatukan Cina. Dia itu ingin namanya itu melebihi Mao Zedong. Kenapa? Mao Zedong belum bisa menyatukan Cina. Nah ini dalam artian itu kenapa saya katakan deal-dealan di Venezuela ke Venezuela lagi. Kalaupun enggak, intinya tidak. Cina itu ada intelijen ekonomi, ada yang masuk juga intelijen politik. Mereka itu negara yang dikuasai negara tersistem, negara yang sangat kuat pengaturan rakyatnya. Jadi sistem-sistem di sana sudah ada, mereka intelijennya sudah ada. Ketika ini perang didilan, kalau nggak langsung, Amerika pasti akan melawan frontal dan itu ditakutkan. Kalau perang berkepanjangan itu yang ditakutkan. Nah, ini akhirnya didilan, minyak sudah dibagi ini. Kenapa saya bilang satu? Infrastruktur Venezuela minyak itu dibangun oleh Amerika. Ketika zaman dulu habis berhenti, ketika dia akan nasionalisasi, dari musuh terus dibunuh secara perlahan kena serangan kanker kalau oleh agen CIA atau agen digantikan Hugo Chavez. Hugo Chavez mendekat ke Rusia dan Cina akan mengimbangi pengaruh Amerika, dia masih bisa bertahan. Tapi lama kelamaan situasi berubah, akhirnya dia harus mengambil posisi sekarang ini. Nah, itu sudah ada didilan. Kalau enggak, kenapa? Amerika investasinya sudah banyak di sana, Cina, Rusia juga sudah banyak, termasuk di keamanan. Nggak mungkin lah mereka melepas senjata itu, apalagi utangnya kan banyak. Kalau nggak dilunasi, itu kebanyakan senjatanya kan kredit ekspor. Nah, kredit ekspor dalam artian kita kasih senjata, bayarnya pakai ekspor barang termasuk minyak dan sebagainya. Kalau itu nggak kita bisa ya rugi, itu sudah ada didilan lah. Gitu, oke. Jadi ini sudah ada puzzle tambahan ya dari berbagai media. Sekarang aku dapat informasi lagi nih. Menjadi puzzle-nya menjadi make sense. Bahwasannya memang hegemoni tidak lepas. Ini gonjang-ganjingnya dunia ini nggak lepas daripada hegemoni yang paling dominan ya 3 itu. Rusia, Cina, Amerika. Yang paling dominan lah ya, yang lainnya itu. Oke Bung, terima kasih sekali ya informasinya itu. Jadi bagaimana juga tadi kembali lagi, ya, politik itu bagaimana sebenarnya nggak ada kawan yang abadi. Kepentingan-kepentingan itulah yang paling pokok itu. Terima kasih telah menyimak video vlog ini. Nanti kita akan lebih lanjut ya, karena sebenarnya ini adalah tahun yang panas ini karena seluruh dunia. Ada yang menyebutkan kita sudah masuk dalam perang dunia ketiga dalam tanda petik yang begitu ya Bung ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Kita akan lanjut lagi topik yang berikutnya. Kita masih ada sambungannya. Semoga semoga kalian sehat dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih Bung. Jangan lupa waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.